Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tentang seberapa penting penerapan sertifikasi layak hygiene sanitasi atau SLHS terhadap dapur SPPG dalam memberikan layanan makanan bergizi gratis, saat ini kita sudah terhubung bersama Ibu Tri Yulia Rizky sebagai Ketua Gapembi Sumsel. Selamat siang Ibu Yulia. Ya, siang. Baik, Ibu, kita akan berbincang sedikit mengenai MBG yang saat ini beberapa waktu sedang terjadi kendala dan juga setengahnya skandal ya Ibu ya. Kalau kita berbincang mengenai dapur MBG, untuk bagian Sumsel sendiri itu seperti apa ya Bu, kalau boleh tahu? Ya, kalau untuk sekarang, untuk dapur MBG sendiri sudah banyak ya, yang di Sumatera Selatan sudah ada beberapa dapur. Halo Ibu. Ya, halo. Iya, baik. Boleh dilanjutkan Ibu? Iya, sudah banyak ya Mbak untuk dapur MBG ini dari yang sudah bergabung ke dalam dapur MBG. Kalau boleh tahu ada total berapa dapur MBG ya Bu yang dimiliki oleh Sumsel sendiri untuk melayani sekolah-sekolah? Halo Ibu? Halo? Ya, sinyal ya Mbak? Iya, baik. Tidak apa-apa Ibu, mari kita lanjutkan. Masih terdengar suara saya Ibu? Ya. Iya, baik. Tadi pertanyaan saya terakhir adalah ada berapa total dapur yang melayani untuk aktivitas MBG ini sendiri Bu untuk area Sumatera Selatan? Kalau untuk total saat ini kurang lebihnya mungkin sekitar 120 dapur MBG. 120 dapur MBG ya Bu ya, dan semuanya Ya, terdaftar terdata ya Bu ya? Ya, kalau untuk di Sumsel sendiri itu sekitar, kalau untuk keseluruhan Sumatera Selatan mungkin sekitar 342 dapur MBG. 342 dapur MBG. Yang terdata sekarang untuk di Sumatera Selatan. Oke, baik. Kalau untuk dari pemerintah sendiri, sistem pengawasannya seperti apa ya Bu ya, supaya menjaga makanan MBG ini sendiri tidak akan berbahaya untuk anak-anak yang mengonsumsinya? Ya, kalau untuk dari dinas sendiri, terutama dinas kesehatan, itu mengadakan pelatihan penjamin makanan dan sertifikat layak higienis serta halal. Oke, baik. Seperti kita ketahui ya Bu, salah satu daerah di Kota Palembang, salah satu sekolah itu sempat terjadi kasus MBG keracunan ya. Nah, kalau untuk dari area situ Ibu, apakah kemarin fungsi pengawasan agak berkurang atau seperti apa sebenarnya Bu yang terjadi? Ya, itu salah satu faktor kemungkinan dari kurangnya pengawasan dari mitra dapur tersebut tentang termasuk kelalaian. Tidak juga Halo Ibu, masih terhubung? Halo Ibu, masih terhubung Bu? Halo? Iya. Putus Mbak. Halo? Baik. Di saya terdengar jelas, apa Ibu bisa mendengar saya dengan jelas? Halo? Halo Ibu? Halo, ya? Baik, apa sudah terdengar jelas Ibu? Saya bisa mendengar Ibu dengan jelas. Oke, baik. Boleh dilanjutkan Ibu? Ya, bisa dilanjutkan? Ya, boleh. Saya persilakan, tadi Ibu terpotong menjawabnya untuk kasus di salah satu sekolah di Kota Palembang yang mengalami kasus MBG keracunan. Iya. Ya, kemungkinan bisa banyak dari beberapa faktor. Kemungkinan salah satunya tadi yang saya sampaikan bahwa kelalaian dari pihak mitra tersebut. Oke, baik. Ibu, untuk mengawasi sistem MBG ini dari pemilihan bahan, terus kemudian memasak dan sebagainya, sebenarnya apa saja yang harus diperhatikan oleh setiap dapur SPPG dalam menjaga kebersihan hygiene dan juga sanitasi pada dapur SPPG sendiri? Ya, sebenarnya halo? Iya Ibu. Sebenarnya Mbak, kalau untuk masing-masing SPPG, untuk memulai sesuatu itu kan sudah dibekali juknis oleh BGN. Jadi para mitra harus mengerti dulu juknis dari BGN itu seperti apa sebelum mereka memulai produksi dapur, berjalannya operasional dapur.
Oke, baik. Kalau untuk mencegah terjadinya keracunan makanan yang saat ini sedang marak terjadi ya Bu, apa dorongan yang dapat dilakukan oleh Gapembi sendiri kepada dapur SPPG? Ya, kita mengajak dapur tersebut untuk mengkoreksi kira-kira kesalahannya dari dapur tersebut apa. Kita pertanyakan dari, baik dari dari karyawannya juga. Kita membuka juknis bersama-sama biar mereka paham di dalam program MBG ini sudah ada SOP, aturan yang jelas dari BGN. Apakah mereka sudah mengikuti SOP tersebut? Dan juga kita mengajak mereka untuk karyawannya diutamakan untuk mengajak mereka untuk ikut serta dalam pelatihan penjamah makanan sehingga mereka tahu aturan dalam penyajian makanan itu sampai ke dalam ke penerima manfaat itu seperti apa. Oke, baik. Ibu, kalau untuk Gapembi sendiri, sejak daripada program MBG ini diturunkan oleh pemerintah pusat langsung ke daerah-daerah, apakah Gapembi Sumsel sendiri langsung terlibat diajak atau sejak maraknya terjadi kasus MBG ini sendiri saja? Ya, dari awal kita udah diajak terlibat. Sistem yang diberikan pemerintah sendiri seperti apa Bu pada waktu itu yang diarahkan? Awalnya kita ini dari diskusi bersama pihak BGN terkait SOP di dalam juknis. Jadi Gapembi sendiri memberikan saran dan kritik terhadap SOP bahwa ada sebagian yang belum dimasukkan di dalam SOP tersebut. Kalau untuk standar hygiene ya Bu ya, sebenarnya seperti apa standar hygiene dan sanitasi yang layak yang harus diterapkan oleh dapur SPPG maupun penjabah makanan sendiri? Ya, standar hygiene yang layak itu kan hygiene itu memastikan keamanan pangan yang akan diterima, yang akan dikonsumsi oleh siswa. Apakah produksi itu bebas dari kontaminasi bakteri dan bahan berbahaya. Kalau untuk dapur SPPG-nya sendiri, ini kan di Sumatera Selatan belum ada yang memiliki sertifikasi SLHS ya Bu ya. Kalau menurut Ibu sebagai pihak dari Gapembi seperti apa Bu keadaan ini? Ya, mohon maaf Mbak, koreksi dulu. Sebenarnya sebagian pengusaha MBG ini rata-rata dari usaha catering. Jadi beberapa teman-teman yang ikut dalam MBG ini mereka sudah memiliki layak higienis. Tapi layak higienis itu dari cateringnya tersendiri, bukan dari MBG. Harusnya sekarang dari BGN kan memerintahkan bahwa layak higienis itu berjudul Dharma Dapur SPPG, ID dapurnya. Nah, semenjak diturunkan perintah itu dari BGN langsung, maka teman-teman yang sudah ada layak higienis dengan nama catering itu merubah semua, bukan merubah istilahnya mendata baru, melaporkan dapur mereka untuk mendaftarkan layak higienis. Oke, baik. Kalau untuk dari pihak Gapembi sendiri nih Bu, untuk mendorong dapur SPPG di Sumsel memiliki sertifikat SLHS, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak Gapembi? Iya, kemarin kita mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota untuk melaksanakan sertifikasi pelatihan penjamah makanan. Karena salah satu syarat kita untuk mendapatkan sertifikat layak higienis. Seperti itu ya Bu ya. Sejauh yang Ibu ketahui nih Bu, apakah dapur SPPG di Sumsel sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat SLHS? Paling tidak mungkin beberapa atau mungkin separuh. Iya, dari beberapa dapur sudah bisa mendapatkan sertifikat layak higienis itu. Karena teman-teman kita sudah mulai berbenah untuk memperbaiki dapur sesuai dengan SOP yang ada. Oke, sejak maraknya kasus ini sendiri di beberapa daerah termasuk di daerah kita. Oh, sebelumnya bahkan sudah ya Bu ya, sudah persiapan berarti ya. Oke, baik. Dari bulan Januari program MBG ini diturunkan, mereka selalu memperbaiki kualitas dapurnya masing-masing. Oke, berarti selalu improve seperti itu ya Bu ya? Betul. Oke, kalau dalam standar penyimpanan bahan makanan sendiri, apa saja sebenarnya ya Bu ya yang harus dilengkapi dan dimiliki oleh dapur SPPG? Ya, kalau untuk standar itu dari ruang penyimpanan. Dari ruang ada penyimpanan bahan baku yang kering sama bahan basah. Kalau bahan basah itu nanti di dalam ruangan itu sudah ada sudah ada freezernya sama showcase untuk menyimpan bahan-bahan basah. Dan itu semuanya nanti ada dipisahkan dapur keringnya juga.
Iya, nanti untuk dapur keringnya juga ada, untuk dapur dapur untuk susu, gudang susu itu juga ada. Jadi semua masing-masing barang itu dipisah, penyimpanannya terpisah. Berarti memang harus tertata sehingga kalau misalnya kalau ada kejadian dicampur, itulah yang akan membahayakan sebenarnya sistem dari Betul. pemasakan dan pengolahan makanan MBG ini Betul. sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Oke, baik. Ibu Yulia, terima kasih banyak Ibu atas informasinya pada siang hari ini. Tentunya kita harapkan sama-sama. makanan bergizi gratis ini akan bisa membuat anak-anak sekolah semuanya selain kenyang juga menjadi cerdas dan juga bermanfaat untuk tubuh mereka masing-masing ya Bu ya. Iya, amin. Semoga nantinya Amin. setelah pengawasan lebih ketat dari pihak Gapemdi sendiri, dapur-dapur SPPG-nya sendiri bisa lebih berbenah lagi seperti itu. Iya, baik. Baik, terima kasih Bu Yulia sekali lagi atas Ya, waktunya. sama-sama. Selamat siang Ibu.